TKW berhasil pulang setelah memiliki anak dari orang Bangladesh. Video ini sudah viral di akun ini. Nah, jadi jangan marah kalau ada orang Malaysia mengatakan kita konoha. Ya, dia orang ikut-ikutan je, ya. Embel. Hanya demi sebuah singkong hitam keluar air putih. Aska sudah sampai Indonesia. Oh, Saka, ya Allah. Saka, Aska. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Berjumpa lagi ya. Semoga dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan dan juga dipermudahkan segala urusannya. Amin. Nah, di sini ada berita viral ya. Sebenarnya kalau pekerja asing itu bekerja di luar negara tidak dibenarkan berkawin baik dengan warga negara tempatan ataupun sesama warga negara asing lainnya. Kalau maupun berkawin ya balik dulu ke negara asal, end kontrak selama 6 bulan kot kalau tak silap berada di negara kita, lepas tu bolehlah berkawin ya. Nah, tapi ini ada banyak masalah ya. TKI, TKW Indonesia ini banyak yang di luar negara itu berkawin sesama warga asing ya. Nah, di sini Indonesia sama Bangladesh. Ini di Malaysia ini pun banyak ya, mereka itu bercocok tanam. Nah, ini lagi anak dia tuh udah ada, lepas tuh anak dia tuh balik lagi ke Indonesia. Nah, kira-kira jadi warga negara mana ya? Bangladesh atau Indonesia? Tapi udah balik ke Indonesia jadi orang Indonesia lah kan? Oke teman-teman, so jom kita dengarkan ya, sebabkan ini viral. So mari kita layan video kali ini supaya berjaga-jaga juga buat kalian di luar sana. Oke? TKW berhasil pulang setelah memiliki anak dari orang Bangladesh. Video ini sudah viral di akun ini. Ada apa sebenarnya dengan wanita Indonesia? Sampai-sampai kalian memiliki hubungan dengan orang Bangladesh lalu memiliki anak. Kalau kalian menikah secara resmi is okay. Tapi kalau kalian pulang ke Indonesia membawa anak hasil hubungan dengan orang Bangladesh tanpa memiliki status yang jelas, itu tandanya kalian sudah merusak nama baik sendiri. Akhir-akhir ini banyak berita menyoroti pasangan antara wanita Indonesia dengan lelaki Bangladesh. Menurut kalian apa yang spesial dari lelaki Bangladesh? Apa itu kira-kira yang spesial dia? Kenapa cewek-cewek Indonesia ini kecantol dengan lelaki-lelaki Bangladesh ini? Nah, ini banyak sekali ya kan, yang sebenarnya Bangladesh ini bukan hanya di Malaysia saja, di Singapura pun banyak juga kan. Singapura sama orang Indonesia pun dekat, Arab pun ramai juga mereka. Tapi ini netizen Indonesia ini yang ditujunya itu Malaysia ya, mengejek Malaysia dengan julukan yang tak pantas ya. Tapi ya kebanyakan netizen yang menghina Malaysia itu dengan Bangladesh lah, itu mereka lelaki itu. Lelaki kenapa iri mungkin kan, perempuannya itu banyak diambil oleh pria Bangladesh ini kan. Ada juga mungkin yang ditinggal suaminya dekat kampung ya, mereka lebih milih lelaki warga asing ini kan. Jumpa jodohnya dekat luar negara. Nah, itulah dia orang jealous, cemburu, marah kan. Jadi dilimpahkannya pula kepada Malaysia kan. Oke. So kita tonton. Aska sudah sampai Indonesia. Oh, Saka, ya Allah. Viral ya, seorang TKW tenaga kerja wanita Indonesia yang pulang ke Indonesia membawa anak hasil hubungan dengan Bangladesh ya. Belum pasti kebenaran berita ini, tapi kalaulah benar ya sangat miris ya apabila kita sebagai wanita Indonesia tujuan bekerja ke negara orang, sampai di negara orang kita memiliki anak dari hasil hubungan dengan Bangladesh. Sayangnya, mirisnya, anak itu terpaksa kita harus bawa pulang ke negara kita Indonesia. Aduh, kita di sini bukan mau menghakimi lah, bukan mau menceritakan keburukan, kejelekan dari bangsa-bangsa kita, tapi marilah kita jadikan satu pelajaran ya. Dimana memang data-data itu banyak ya, banyak mengatakan bahwasanya kita wanita-wanita Indonesia bekerja di negara luar ada yang membawa pulang anak hasil dengan Bangladesh ini.
miris sekali. TKW pulang kampung bawa anak Bangladesh, kena nyinyir netizen. Aska sudah sampai Indonesia. Osaka ya Allah. Osaka, Aska. Baru-baru ini viral video yang diunggah oleh akun Santuy 1967. Ia memberi narasi TKW yang beranak Bangladesh berhasil pulang. Belum jelas maksudnya apa, padahal isu TKW dan pria Bangladesh lagi sensi ya. Jika itu benar, tidak sedikit netizen yang mempertanyakan bagaimana seorang TKW bisa memiliki anak dengan pria asal Bangladesh saat bekerja di luar negeri. Masalahnya, sebagian publik justru fokus pada stigma bahwa semua TKW yang hamil di luar negeri pasti melakukan hal negatif. Padahal setiap kasus memiliki latar belakang yang berbeda ya, dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menghakimi pekerja migran Indonesia. Bisa saja mereka menikah dengan secara sah ya. Tapi heran juga ya, kenapa cowok Bangladesh bisa jadi idola para oknum TKW? Apakah kalian tahu alasannya? Aska sudah sampai Indonesia. Osaka ya Allah. Osaka, Aska. Jadi sudah sampai. Turun ini ya, ke sini aja. Ikut troli ya. Ini, uangnya. Dan yang isot. Buat TKW yang ada di Malaysia ya, terus khususnya perempuan ya, entah itu dimanapun kalian berada, tapi viralnya di Malaysia lagi TKW Indonesia ini ya, pulang-pulang bawa anaknya Jalu, anaknya negara bangsa asing ya. Ini saya katakan ini ya, kalian ini memperbodoh diri kalian sendiri. Kalian datang ke sendiri ke negara orang, pulang berdua, bawa anak, bawa embel-embel, hanya demi sebuah singkong hitam keluar air putih. Ya, di sini saya juga katakan apa yang dikatakan oleh pemberitaan bawah banyak penyundal ya, menjadi TKW itu banyak. Jangan salahkan kalau kalian dikatakan penyundal di negara orang. Kalau kalian tujuan kalian sebagai seorang TKW, bekerjalah di kedai, di cleaner, di kontrakan. Jangan jadi penyundal kayak gitu. Ya. Gatal, sudah, keri, sudah. Tujuan kalian kan fokus untuk mencari duit, bukan mencari batang. Ya, bukan mencari menyok. Bukan mencari timun. Ya. Terus ada yang sampai dipukul, didera, dihajar. Kemarin kan banyak itu. Sama Jalu-Jalu. Kemudian berpelukan. Sayangku, cintaku, loveku. Katanya dunia milik berdua. Terus kalian meminta tolong kepada KBRI. KBRI bertepuk tangan. Kapok gitu. Minta tolong sama kalian. Kapok gitu. Kalian bukan malah ditolong, malah dikapoin. Ya. Disyukurin. Ya. Ini ya. Buat penyundal TKW ya, sadar diri sekarang ya, mulai tobat. Udah tua-tua, tobat, rambutnya dikeriting, pakai celana pendek. Betul apa yang dikatakan rakyat tempatan, penyundal kalian itu lama-lama di negara orang. Gak bisa membawa nama sendiri, gak bisa membawa nama Indonesia. Satu yang berbuat penyundal, semuanya kena TKW ya. Hentikan. Masa Allah, bangganya punya anak dari Bangladesh. Apa mau aku bilang ya? Buat Kak Marlena 44 ya. Kak, bukan mau dari Bangladesh kah, dari Indonesia kah, Nepal kah, India kah, Pakistan kah. Namanya anak itu harus kita syukuri. Jarang-jarang Kak ada orang yang pengen punya anak tapi Tuhan tak bagi lagi. Ini rezeki loh anak ini. Bukan bangga Kak, itu hanya sekedar konten. Kami main TikTok ini hanya hiburan. Jangan Kakak bawa macam panas kan. Banyak orang di luaran sana nggak punya anak Kak. Jadi kalau kita punya anak tuh harus kita syukuri, harus kita mewahkan. Ya kalau kita mampu sih, tak tahulah kalau Kakak akan mampu tak. Nah, kalau kami taklah. Perempuan Indonesia dan lelaki Bangladesh. Disclaimer, review ini tidak untuk semua TKW Indonesia. Ini hanya untuk individu. Saya heran dengan TKW Indonesia. Kalian bisa nggak cerdas sikit?
Kalian tahu nggak beda perilaku pantas dengan perilaku yang menyimpang? Menurut kalian, perilaku seperti ini apakah pantas? Saya bahas ini supaya kalian sadar, supaya kalian tidak terjebak oleh rayuan lelaki Bangladesh. Tetapi kenapa banyak yang nggak terima? Aduh, semua punya hidup sendiri-sendiri, buat apa urusin orang? Dibagi tahu hal yang baik, tak terima. Padahal niat saya baik, biar kalian selamat. Itu jodoh dia, apa kau mau bahas jodoh dia? Setelah dia pakai kamu, lalu kamu dibuang, itu kamu katakan jodoh? Tolong, cerdas sikitlah jadi manusia. Urusannya dia nggak usah ngurusin orang lain. Buat mbaknya, saya kasih tahu nih, biar kamu tidak ternoda, biar kamu tidak dimanfaatin lelaki Bangladesh. Ini juga untuk kebaikan semua orang. Ini semua tergantung kesadaran kalian masing-masing lah. Tujuan kalian untuk merantau, ingin membahagiakan keluarga atau ingin merusak diri kalian? Hai, selamat pagi. Rame pula kan konten aku yang membahas tentang TKW Indonesia yang membawa pulang anak hasil hubungan dia dengan Bangladesh ke Indonesia. Oh, di dalam komentar banyak wanita-wanita Indonesia ya yang mengatakan macam nih, urus jelah urusan sendiri, bukan urusan kau ya, dia tak menyusahkan kau, bukan yang bagi makan anak dia nanti kau. Dia macam nih ya, dia macam nih, bukan masalah ini urusan siapa dan bukan masalah siapa yang nak bagi makan anak tuh, memang bukan urusan aku, tapi masalahnya di sini moral ya, dimana kita datang bekerja ke negara luar, kita membawa nama negara kita. Kalau kau bagi sokongan ya tentang perilaku macam ni, kalau orang menyalahkan negara kita, kalau orang luar mengatakan wanita Indonesia ni murahan lah ya, senang didapat ya, nanti kita marah, engkau pun marah kalau ada orang luar menghina Indonesia. Tapi perilaku kita sendiri yang menyebabkan kita tuh dihina, paham tak? Jadi jangan bagi sokongan ya hal-hal macam nih. Kan kau sendiri yang dengan Bangladesh juga nih. Oke teman-teman, ya itu adalah tadi nasihat juga ya. Dibawa anaknya itu ke Indonesia ya, itu hasil perkawinan Indonesia Bangladesh ya. Jadinya jadi Indodes. Itulah. Tapi kemana sebenarnya lelakinya, bapak dia mungkin dah balik ke negara asal tapi ditinggalkan ya, bercocok tanamnya itu kepada perempuan Indonesia ini dan dibawa hasilnya itu ke negara Indonesia ya. Nah itulah sebenarnya hal yang tak baik ya dilakukan di negara orang, dibawa pula hasil yang tak betul ya. Nah memang sebenarnya tak boleh ya berkawin. Nah inilah ditakutkan kerajaan ya macam ini, hubungan terlarang, jadinya anaknya yang susah nanti kan, tak tahu mana bapaknya ya gitulah. Jadi hati-hatilah ke luar negara, tak tahu mungkin ada sebabnya ya, tapi kita tak boleh judge juga, mungkin itu sudah jodohnya. Tapi kalau mau berbuat pun tunggu dulu, nanti dah end kontrak, boleh berkahwin nanti di Indonesia bawa lelaki Bangladeshnya itu, ataupun kalian orang Indonesia itu pergi ikut ke Bangla sana kan. Ada juga saya tengok kan orang Indonesia yang tinggal, mereka itu memilih untuk pergi ke Nepal, ke Bangladesh, karena sekarang banyak ramai yang buat vlog kan, jadi kita tahulah, woi ada juga ya orang Indonesia pergi balik ke kampung suaminya sana. Nah macam itu. Oke ya, kita tak tahulah cinta kan, namanya cinta itu buta. Ya kalau udah terkena sayang, perempuan itu akan kelepek-kelepek. Oke, tapi ya sebenarnya tak semua lah gitu ya, ada juga ramai yang memilih berkawin dengan orang Malaysia pun ada ya, contohnya Sari. Gitu. Jadi bukan semua yang mau dengan mereka ya, tapi itu adalah pilihan masing-masing individu. So ya biarkan mereka menjalani hidupnya. Tapi di sini poinnya untuk netizen lah ini. Nah buat netizen Konoha yang selalu mengejek Malaysia, karena di Malaysia ini ramai pekerja asing daripada Bangladesh ya. Ini diorang ini kadang tak tahu juga ya, orang Indonesia netizennya ini tak tahu di Malaysia kenapa ramai
orang Bangladeshi ya, disebabkan di sini itu pekerja asing ramai. Sebenarnya ya dari banyak-banyak negara, biasalah negara yang maju perekonomiannya, banyak lapangan pekerjaan itu banyak pekerja asing ya. Macam Indonesia pun ramai di sini, daripada Bangladesh, Pakistan, Nepal, Vietnam pun, Thailand pun ada. It's normal. Bukan hanya di Malaysia, di Singapura pun lagi banyak tahu. Di Singapura, karena kalau Singapura kenapa tak diekspos, tak terlampau ramai macam Malaysia, karena tempatnya pun kecil kan. Nah, jadi gitu. Dekat Arab Saudi pun ramai. Tapi kenapa mereka orang Bangladesh ini tak ada bekerja ke Indonesia? Disebabkan ya Indonesia orang-orang sendiri pun tak ada kerja, lagilah mau pekerja asing, tak mungkin ya. Orang Indonesia pun pergi ke luar negara macam orang Bangladesh. Sama juga Indonesia sama Bangladesh itu pengekspor buruh ataupun ya pekerja-pekerja macam kelas menengah ke bawah ya, macam cleaner, macam kontrak ya, perkebunan ya gitulah. Tapi Malaysia mana ada kan, kalian tahu di Malaysia ini pun banyak kerja. Kalau mereka mau kerja pun pergi kerja yang gajinya itu lebih tinggi yang mereka dapatkan. Tapi kalau Indonesia sama Bangladesh ya sama juga, di mana-mana negara pun ada. Ya, jadi mereka di sini itu bukan sebagai warga negara ya. Nah, ini perlu diingat, katanya mereka itu di Malaysia ini dah jadi warga negara. Orang Indonesia pun tak boleh dapat jadi warga negara di sini kalau tak tengok prosedur yang betul-betul ya, berkahwin dengan orang Malaysia 20 tahun barulah boleh kan, 20-30 tahun pun tak tentu lagi. Jadi itu mereka di sini bekerja sama halnya dengan orang Indonesia gitu. Oke, tapi yalah mereka ini netizen kan saja je diorang nak hina Malaysia dengan julukan-julukan. Coba nanti kita juluk Indodes. Apa tak marah ya? Mestilah marah kan. Ya, ini ya gitulah ya. Macam kalau Konoha ya, Konoha itu sebutannya ya dibuat oleh orang Indonesia sendiri tahu. Jadilah netizen daripada luar pun ikut-ikutan lah kan, netizen Konoha, orang Konoha gitu ya. Tapi kalau Malaides itu kan orang Indonesia yang iri nih ya, yang mulut-mulut jahat ini, yang tak terima mungkin perempuannya diambil dengan pria Bangladesh. Nah, mereka itulah yang hina ya, membuat julukannya sendiri. Oke, kita tonton dulu ini daripada kakak jantung pisang mengenai tentang panggilan-panggilan itu tadi. So, jom langsung saja. Konoha, jom kita cari tahu dari mana perkataan Konoha tu. Konoha. Okey. Konoha ni berasal dari orang Indonesia sendiri. Ya, orang Indonesia sendiri yang menciptakan ya perkataan Konoha tu untuk Indonesia. Konoha ni satu animasi, satu cerita fiksi dari Jepun kalau tak silap ya. Di dalam cerita Konoha ni ada kemiripan dengan negara kita Indonesia. Jadi itulah sebabnya orang tu cakap Konoha tu Indonesia, mirip dengan pemimpin-pemimpin kita yang ada di Indonesia. Jadi jangan marah kalau ada orang Malaysia mengatakan kita Konoha ya. Dia orang ikut-ikutan je ya. Kita pun orang Indonesia sendiri mengatakan untuk Malaysia ni Malaides. Padahal orang Malaysia tak pernah mengatakan negara dia Malaides. Kenapa kita ciptakan nama negara dia orang ni Malaides? Kenapa? Pasti dia orang marah sebab dia orang tak pernah mengatakan negara dia orang ni Malaides ya. Tapi kita, orang Indonesia sendiri menciptakan Konoha tu untuk Indonesia, untuk negara kita sendiri. Jadi, kenapa kita mesti marah dengan orang luar? Kalau kita sendiri yang ciptakan perkataan Konoha tu. Aduh. Oke, nah itulah ya Konoha sendiri yang buat tersakiti, salahkan Malaysia. Nah, gitulah ya. Yang buat kadang yang lebih tersakiti ya. Nah, itulah ya teman-teman. Jangan mengata negara orang lain, sedangkan tapi ada juga yang mengatakan itu pun dia bekerja di Malaysia ini. Ini ada pernah saya buat video kan. Sebabkan sari geram ya,
ini netizen, kalau mungkin yang tak pernah datang ke Malaysia ini, kita boleh lah kan, kita rasa dia orang tak tahu apa-apa dekat Malaysia nih. Tapi orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ini, itu pula yang bikin geram kan. Dia orang sempat hina lagi tempat orang mencari rezeki. Nah, tengok ini videonya ya. Sari dah sampai buat juga, sampai saya record buat video ini. Dah kerja di Malaysia ya, dapat uang gaji ringgit Malaysia, tapi masih juga menghina negara yang dia tumpang cari rezeki. Kira-kira kalian tahu nggak alasannya? Aku pun nggak suka juga dengan orang yang begitu. Ya, coba komen. Disebabkan geram itu tadi ya. Banyak sekali komentar-komentar yang Sari dapatkan. Mereka itu bekerja, tengok-tengok profilnya, bagi tunjuk ringgit ya, dekat KLCC sana, bergambar-gambar, las-las hina juga negara yang diorang mencari rezeki itu. Nah, itulah yang sangat miris ya. Tak tahu diuntung. Kalau kalian memang tak terima di Malaysia ini, macam mana ya? Mungkin mereka itu yang kosongan kok kan. Jadi mereka itu rasa tak aman di Malaysia ini, sebabkan kemana-mana takut nanti tangkap polis. Nanti takut nanti ada operasi immigration, jadi mereka tak tenang ya, mereka tak puas hati ya, hina Malaysia gitu. Oke teman-teman, so itu tadi nasihat-nasihat ya. Kalau hal yang baik ya mohon didengar nasihatnya tadi itu ya, terpulanglah kepada kalian yang mendengarkan. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih yang selalu support Sari. Oke teman-teman, channel ini dah nak hampir 100.000 subscriber. So Sari harap tahun ini kita boleh capai ya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, yang belum berlangganan, boleh support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya sekarang ya. Jangan kalian hanya tonton saja tapi tak subscribe. Kan sedih lah Sari. Oke, so terima kasih telah menonton. So see you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye, see you again.